Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Trihapsari dari kelas 4B Malam Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu input of dimension. Input of dimension adalah proses memasukkan data ukuran atau dimensi benda kerja ke dalam program CNC agar mesin dapat bergerak dan melakukan proses pemesinan sesuai gambar teknik. Data yang dimasukkan umumnya berupa koordinat X, Y, dan Z, panjang, lebar, diameter, kedalaman, serta titik acuan atau titik nol pada benda kerja. Tujuan input dimension adalah agar hasil pemesinan memiliki ukuran yang akurat, mengurangi kesalahan, dan memastikan produk sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Oleh karena itu, ketelitian dalam memasukkan dimensi sangat penting karena kesalahan sekecil apapun dapat memengaruhi hasil akhir benda kerja. Pada kata koordinat adalah alamat dalam program CNC yang menunjukkan posisi pahat. Setiap dimensi memiliki dua atribut utama. Yang pertama, satuan dimensi, yaitu ada imperial dan metrik. Yang kedua, referensi dimensi, yaitu absolut atau incremental. Yang berarti, sebelum kita menjalankan program CNC tersebut, sebagai operator harus menentukan satuan dan sistem koordinat yang akan dipakai. Selanjutnya, imperial dan metric units. Pemilihan satuan mengubah nilai default sistem kontrol dan bersifat modal. Perintah persiapan digunakan di awal program, yaitu semua kontrol berbasis metrik karena lebih akurat. Jangan pernah mencampur J20 dan J21 dalam satu program. Satuan ini biasanya ditentukan di awal program. Sistem metrik lebih sering digunakan karena lebih akurat dan mudah untuk diperhitungkan. Pada imperial J20 menggunakan inci dan kaki, kurang akurat dan default di beberapa sistem lama. Pada metrik J21 itu menggunakan milimeter dan meter, 154% lebih akurat, dan disukai untuk pekerjaan yang presisi. Berikut ada bahaya peralihan J20 ke J21, begitupun sebaliknya J21 ke J20. Peralihan satuan hanya menggeser titik desimal, bukan mengonversi nilai secara akurat. Pada metrik ke imperial, ada J21X60 atau 60 mm, yaitu J20 menjadi 6.0 inci. Pada konversi sebenarnya adalah 60 mm yang sama dengan 2.362 inci. Pada imperial ke metrik, yaitu ada J20X.60 atau 6.0 inci, yaitu J21 menjadi 60 mm, dan konversi sebenarnya yaitu 6.0 inci sama dengan 152.4 mm. Hasil yang mungkin didapatkan jelas akan berbeda. Karena itu, jangan mencampur dua sistem dalam satu program. Selanjutnya, ada fungsi CNC yang terpengaruh J20 dan J21. Pemilihan satuan memengaruhi cara beberapa fungsi kontrol bekerja. Yang pertama, dimensional words, yaitu ada sumbu X, Y,
Z, dan untuk offset ada I, J, K. Kedua, ada nilai offset, yaitu offset H dan D untuk milling dan preset untuk alat gugur. Yang ketiga, ada kecepatan potong, yaitu ada cutting speed dan fungsi laju makan atau disebut alamat F. Yang terakhir, yang keempat, ada tampilan dan parameter. Ada layar posisi, MPG atau handle, dan parameter sistem. Jadi, satuan yang dipilih berpengaruh pada seluruh proses machining. Selanjutnya, absolute versus incremental mode. Setiap dimensi memerlukan titik acuan dua mode tersedia ada G90 absolute, diukur dari titik origin atau program zero. Lalu ada G91 incremental, yaitu diukur dari posisi terakhir alat potong. G91 adalah default CNC saat startup, dan selalu sertakan G90 atau G91 dalam program untuk keamanan. Mode ini penting karena menentukan bagaimana mesin bisa membaca pergerakan. Selanjutnya, ada G90 dan G90 absolute dan G91 incremental. Pada G90 mode absolute, semua dimensi diukur dari titik origin. Tanda positif atau negatif mengacu pada kuadran koordinat. Perubahan satu nilai tidak memengaruhi dimensi lain dan mudah dimodifikasi. G91 mode incremental. Semua dimensi adalah jarak perpindahan dari posisi saat ini. Tanda positif atau negatif menunjukkan arah gerakan. Ideal untuk subprogram dan gerakan berulang. Keduanya ini sering digunakan sesuai dengan kebutuhan proses machiningnya. Pada kontrol Fanuc, bobot absolute itu sama dengan X atau Z. Pada incremental sama dengan U atau W. Kedua mode dapat dikombinasikan dalam satu blok. Selanjutnya, diameter programir. Pada mesin bubut CNC, sumbu X dapat diprogram sebagai nilai diameter atau default Fanuc dan radius melalui parameter sistem. Pada G00X45.0, dimensi diameter pada G00X22.5, yaitu dimensi radius. Keduanya bisa diatur oleh parameter. Dalam mode incremental, alamat U digunakan untuk sumbu X dan tetap berbasis diameter, bukan radius. Selanjutnya, minimum motion increment. Increment minimum adalah pergerakan sumbu terkecil yang dapat diprogram sistem metrik 154% lebih akurat dibanding imperial. Pada 0.001 mm, increment metrik yaitu pergerakan minimum sistem metrik. Pada 0.0001 increment imperial yaitu pergerakan minimum dalam inci. Pada 154% lebih akurat, sistem metrik versus imperial. Pada bubut CNC, increment minimum sumbu X diukur berdasarkan diameter. Artinya, presisi hanya 0,0005 mm atau 0,00005 inci. Yang selanjutnya ada format input dimensi. Terdapat 4 cara memprogram data dimensi dalam CNC. Yang pertama, full address atau 8 digit penuh, yaitu X000420. Yang kedua ada leading zero, yaitu 0 depan dihapus, X420. Yang ketiga ada trailing zero, yaitu 0 belakang dihapus, X000042.
Yang keempat, ada titik desimal standar modern yaitu X 0.42. Tidak semua alamat mendukung titik desimal. Alamat yang mendukung yaitu ada X, Y, Z, I, J, K, R, F pada miling, dan X, Z, U, W, I, K, R, C itu untuk bubut. Selanjutnya ada kalkulator type input dan kesimpulannya. Kalkulator input atau VANUC dengan pengaturan parameter titik desimal dan nol belakang diasumsikan otomatis. X25 ditafsirkan sebagai X25.0 bukan X0.025. Pada standar dan kalkulator itu X345.0 pada standar dan X345 itu pada kalkulator. Pada desimal tetap yaitu Y0.67 sama dengan Y0.67 atau tidak berubah sama sekali. Prinsip utamanya yang pertama, gunakan satu sistem satuan per program. Yang kedua, selalu sertakan J90 atau J91 di awal program. Yang ketiga, prioritaskan sistem metrik untuk presisi tinggi. Yang keempat, gunakan titik desimal sebagai format standar. Yang kelima, tempatkan perintah satuan di blok pertama. Baiklah, terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.